mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami. Baik itu musim yang baik menurut kami maupun musim yang kurang baik menurut kami. Satu hal yang kami percaya, tangan Tuhan gak pernah lepas dari tangan kami. Pandangan Tuhan gak pernah lepas dari kami. Pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Kau selalu setia dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi benih yang boleh tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu ini boleh mengubahkan kehidupan kami. Dan tentunya kami juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Biar nama Kristus saja yang ditinggikan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan, semua boleh berasal dari hati Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Yang mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, biarlah Roh Kudus bebas bekerja, bebas beracara. Tuhan, buka hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Ini bukan karena belum sarapan kan? Shalom. Itu. Apa kabar teman-teman? Iya dah. Saya anggap semuanya luar biasa ya. Dianggap aja nih. Habis gak jawab. Apa kabar teman-teman? Ya, oke. Thank you untuk tim Praise and Worship. Thank you untuk Bro Kevas yang udah kontak ya, dan thank you untuk seluruh pengurus yang mempercayakan saya boleh membawakan firman Tuhan di siang hari ini. Fair to say sebenarnya jadwal Agustus ke bawah itu saya udah nggak terima undangan, sebenarnya ada beberapa yang saya tolak, tapi I don't know why waktu lu sampaikan tema itu gue benar-benar terketuk dan oke, gue iyain lu. Ya, jadi gue cuma berharap ada message yang Tuhan mau sampaikan di tempat ini, ya, biar Tuhan saja yang bekerja di tempat ini. Amin. Amin. Oke, teman-teman semua, kayaknya gue perlu memperkenalkan diri kayaknya ya bro ya. Shalom teman-teman, nama saya Stanley ya, tak kenal maka tak sayang ya, karena saya orangnya suka disayang-sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Stanley, saya pelayanan saya pelayanan individu ya, saya bernaung di jemaat sekarang di GPCC, dan saya nggak bergerak di dalam gereja lagi untuk pelayanan, tetapi saya tetap melayani Tuhan untuk jiwa-jiwa, dan khususnya saya bergerak untuk konsultasi DISC, baik itu untuk mereka yang mau berkarir atau mungkin lebih banyak yang ke saya itu keluarga ya, karena saya melayani dengan istri saya berdua. Gitu ya, sudah menikah ya, belum punya anak, itu aja kayaknya ya, itu aja ya. Kenal Bro Kevas dari waktu saya masih di GB Sentral ya, yang GB Sentral Tomang sampai hari ini. Thank you untuk kesempatannya, dan hari ini kita masuk ke tema teman-teman ya, nggak perlu berlama-lama ya. Kita masuk ke tema yang namanya self actualization. Kalau saya lihat dari background, tema teman-teman Eroha bulan ini upgrade, betul ya? Betul? Betul ya? Oke, dan saya diberikan sebuah tema namanya self-actualization. Oke, pada dasarnya self-actualization ini memiliki sebuah makna yang mungkin kita semua tahu. Ya, self-actualization itu adalah keinginan seseorang untuk menggunakan seluruh kemampuannya ya, yang ada dalam dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau capai atau mereka mau lakukan. Kasarannya self-actualization adalah bagaimana kita sebagai individu menjadi maksimal dalam kehidupan kita. Sampai sini clear ya? Self-actualization adalah berbicara bagaimana kamu dan saya bergerak untuk menjadi maksimal dalam kehidupan kita. Itu self-actualization. Kalau saya tanya hari ini,
Siapa yang mau maksimal dalam hidup? Boleh angkat tangan. Siapa yang mau maksimal dalam hidup boleh angkat tangan? Oke. Ada yang bisa jawab saya, yang tadi angkat tangan, yang bisa jawab saya. Maksimal dalam hal apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Bisa mah bisa. Jawab mau nggak? Ada yang mau jawab? Maksimal dalam hal apa? Kerohanian saya belum tinggi sampai saya bisa baca batin. Belum. Saya belum bisa baca batin. Jadi tolong sampaikan dengan bahasa yang bisa dapat saya mengerti. Ya. Apa? Maksimal dalam hal apa? Bakat, oke. Maksimal dalam hal bakat. Terus maksimal dalam hal apa lagi? Pekerjaan, thank you. Siapa yang tadi jawab pekerjaan, Kak? Oh, oke, Kak. Pekerjaan ya. Maksimal dalam, ini aku suka nih. Maksimal dalam pekerjaan. Apa yang dibayangkan, Kak? Bagaimana kondisinya? Untuk menjadi maksimal dalam pekerjaan tuh gimana kalau dibayangin, Kak? Betul, sepenuh hati mengerjakannya, ya. Promosi, termasuk naik gaji, katakan amin. Amin, terima. Oke ya. Jadi betul, ya dalam hal ini kita perlu mengerti. Semua mau maksimal, kalau ditanya semua mau maksimal, mau. Tapi kalau ditanya maksimal dalam hal apa? Gak semua orang tahu loh mau maksimal dalam hal apa. Gimana caranya kita mau bergerak dari satu titik ke titik yang kita mau, kalau kita nggak tahu titik mana yang kita mau. Itu sama aja kamu pesan Gojek, Bang, ayo Bang, kita jalan. Saya nggak suka di tempat ini. Mbak, Mas mau kemana? Udah jalan dulu aja, nanti juga lama-lama sayang. Kalian dibawa kemana pertanyaannya sama Gojek itu? Kemanapun kalian berjalan, kemanapun kita berjalan, kita nggak akan menemukan titik di mana kita puas. Kalau kita nggak tahu. Makanya tadi saya bilang, ayo kalau mau maksimal, harus tahu maksimalnya itu apa. Deskripsi maksimal dalam kehidupan kamu tuh apa. Maksimal dalam karir kamu tuh apa. Maksimal dalam bakat kamu tuh sampai di titik mana. Maksimal dalam keluarga kamu tuh sampai di titik mana. Ya. Maksimal dalam bisnis kamu tuh sampai di titik mana? Semua orang pasti mau maksimal. Pertanyaannya, apakah semua orang jadi maksimal? Semua orang di ruangan ini angkat tangan untuk menjadi maksimal. Untuk mau menjadi maksimal. Pertanyaannya, pasti nggak satu ruangan ini maksimal semua? Jawabannya, belum tentu. Apa yang menjadi faktor tanda tanya? Apa yang menjadi faktor penentu? Bro, tadi aku udah kirimin WA, image, masuk nggak? Udah? Bisa ditampilin? Oke, thank you ya. Teman-teman siapa di sini yang akrab dengan segitiga Maslow? Enggak, saya nggak tanya, percaya sama saya. Percaya sama saya. Enggak, saya tanya. Siapa yang percaya? Siapa yang tahu segitiga Maslow? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, ya udah kita tampilkan ya. Buat gambaran aja nih teman-teman, ya. Sebentar ya, kita berikan waktu kepada tim multimedia untuk menampilkan. Kesalahan bukan pada tim multimedia, tapi kepada saya juga, karena saya juga kasihnya mepet ke Bro Kefas belum sempat baca. Jadi salah di saya juga. Saya mohon maaf ya. Oke. Oh biasa kalau kayak gini lanjut penyembahan karena khotbahnya belum datang. Oke. Teman-teman, ada satu teori dalam psikologi, saya bukan anak psikologi tetapi teori ini bisa kita pakai untuk kita melihat kehidupan kita. Teori Maslow, segitiga Maslow, ya di mana kita memenuhi kebutuhan dasar kita dulu. Jadi manusia akan cenderung bergerak, terima kasih.
Oke, ya, thank you. Aku di sini lah ya. Masih kelihatan ya? Oke. Nah, ini dia. Manusia akan bergerak menuju ke atas ya. Semakin tinggi level seseorang, dia akan bergerak menuju ke atas. Yang paling pertama dia akan memenuhi yang namanya kebutuhan dasar. Itu udah pasti ya. Sandang, pangan, papan. Inilah yang mereka kejar saat ini. Oke? Nah, lanjut yang kedua, setelah sandang, pangan, papan terpenuhi, apa yang mereka penuhi? Mereka memenuhi security and safety. Ya, cari keamanan, insurance, pekerjaan, yang mapan, segala macam ya. Dari lingkungan yang aman. Nah, ini adalah basic needs dari manusia. Lanjut ke psychological needs ya, di mana manusia juga membutuhkan rasa disayang sama orang lain dan rasa menyayangi. Dia perlu ada orang yang disayang dan menyayangi dirinya dia. Ya, ini yang dicari manusia nih. Ini yang dicari manusia. Naik ke atas ada namanya esteem needs. Bagaimana manusia bergerak untuk dihargai, mendapatkan respect dari lingkungannya, mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari lingkungannya. Keempat level di bawah ini adalah basic needs and psychological needs dari setiap manusia. Kalau kita mau bergerak ke self-actualization, ya, rata-rata orang akan bilang, ya kita penuhin ini dulu dong, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah begini, kenapa nggak setiap orang bisa nyampe ke atas? Padahal semua orang mau maksimal, betul ya? Tadi yang mau maksimal, tadi ada yang nggak angkat tangan nggak? Semua orang angkat tangan, betul? Semua orang angkat tangan, betul? Semua orang mau di atas, tetapi pertanyaannya kenapa nggak semua orang nyampe ke atas? Karena apa? Karena banyak orang, udahlah asal makan dan minum saja cukup. Asal punya pekerjaan saja cukup. Sisanya Tuhan yang atur. Nah ini, hati-hati. Dia nggak akan nyampe ke atas, di mana mengejar kemaksimalan dari potensinya. Dengan alasan apa? Alasan gini aja cukup. Nggak ada potensi yang tergali, nggak ada bakat terpendam yang terkuak. Karena apa? Rasa cukup, rasa nyaman, dan rasa takut gagal. 3 rasa ini perlu kita sadari. Nggak bisa naik ke atas karena apa? Karena rasa nyaman udah cukup, gini-gini aja ya, rasa nyaman dan takut gagal. Teman-teman, kalau kita mau naik ke level selanjutnya, kita harus meninggalkan zona nyaman kita untuk bergerak, untuk nge-reveal, untuk ngebuka apa yang ada di dalam kita, teman-teman. Kita semua setuju, kita semua mau punya bakat, kita semua mau memaksimalkan bakat kita, pekerjaan kita. Tetapi waktu kita berhadapan dengan pekerjaan kita, waktu kita berhadapan dengan kampus kita atau pelajaran kita, apakah udahlah asal pas aja udah cukup, udah syukur alhamdulillah. Udah puji Tuhan banget. Ada nggak desire dari kita untuk memaksimalkan diri kita mencapai satu potensi yang jujur kita belum pernah lihat sebelumnya kita bisa capai di titik itu. Tetapi saya mau kasih tahu, untuk mencapai ke titik itu memang tidak mudah dan tidak enak. Pertanyaannya, kenapa nggak semua orang bisa maksimal? Karena nggak semua orang mau bayar harga. Sampai sini clear? Sampai sini clear? Oke. Kita masuk ke firman Tuhan. Dari tadi bukan firman Tuhan ya kok, ya itu bagian. Ya. Kita buka sama-sama Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Mungkin teman-teman udah hatam dengan ini ya, udah paham banget gitu ya. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta, ya. Saya bacakan ayat yang genap, teman-teman bacakan ayat yang ganjil dengan perlahan. Coba dinikmati, coba diresapi dengan seksama, ya. Saya baca yang 14 dulu ya, nanti kita bergantian. Di ayat yang ke-30 kita akan baca bersama-sama. Ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya
kepada mereka. 15. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Oke. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat nih, aku telah beroleh laba 2 talenta. Nah ini nih, kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat ke-30 kita baca bersama-sama, 3, 4. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Teman-teman, kita bisa melihat ayat ini. Ilustrasi atau perumpamaan yang Yesus berikan tentang kerajaan Allah. Teman-teman notice nggak tadi? Di ayat yang ke 21. Ya, ini tuannya kan dikasih, ada hamba yang datang ya, dia bilang gini, nih Tuan kasih aku 5 talenta, nih aku udah cuan 5 talenta. Tuannya bilang apa? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Ayat ke-21 ya. Hai hambaku yang baik dan setia. Kalimat lanjutannya apa? Engkau telah setia dalam perkara kecil. Hal ini terulang teman-teman. Di ayat ke-23. Untuk hamba yang punya 2 talenta, cuan 2. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Pertanyaannya, mau talentanya 5, mau talentanya 2, apa yang Tuhan yang ngomong? Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Kebanyakan dari kita fokus sama ayat yang
15. Yang seorang diberikannya 5, yang seorang lagi diberikannya 2, dan yang seorang lagi diberikannya 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa talenta yang Tuhan kasih menurut kesanggupannya. It means kalau orang punya banyak potensi, kita bilang bahwa dia sanggup. Dia hebat. Ngomongin soal berapa banyak potensi yang dimiliki. Tetapi sebenarnya, dilihat deh, sama nggak Tuhan meresponnya? Ini kalau kita balik ya, perumpamaan Yesus ya. Ini kalau kita balik nih, kalau saya diizinkan membalik perumpamaan Yesus, kalau saya diizinkan membalik. Let's say misalnya yang 5 bilang yang 5 nih ngomong gini, nih, aku tahulah kamu tuh mencabut di tempat di mana kamu tidak menanam. Jadi yang 5 ini jadi hamba yang jahat nih ceritanya, ya. Terus yang 1 ngerjain talentanya dia, jadi 1, jadi punya 2 totalnya. Pertanyaan saya begini, Tuhan berubah nggak ngomongnya? Apakah si Tuhannya berubah? Kepada mereka yang punya 1 dikembangkan jadi 1, Tuhan bilang apa? Baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Yang 5, kalau misalnya yang 5 bertingkah kayak begitu, kira-kira sama nggak Tuhan juga ngomong, hei hambaku yang jahat dan malas? Betul. Bukan perkara 5, 2, atau 1, bukan tentang berapa bakat yang kamu punya hari ini, bukan tentang berapa yang kamu pegang hari ini, tetapi pertanyaannya gini, kita setia apa enggak untuk menjalankan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita hari ini. Kalau mau upgrade, kalau mau berkembang, nggak bisa nanti tunggu dapat ini, tunggu bisa itu, tunggu ini itu, nggak bisa. Lihat apa yang kita punya sekarang, kembangkan. Karena kesetiaan nggak ngomongin soal berapa banyak kamu multiplikasi, tetapi bagaimana kamu mengerjakan dengan setia dan bertanggung jawab. Potensi apa yang Tuhan titipkan kepada kamu hari ini? Pasti ada, meskipun cuman 1. Apa yang kamu kerjakan hari ini? Aku cuman pelajar kok. Ya itu, kerjakan dengan maksimal, dengan tanggung jawab, dengan semaksimal mungkin, dengan setia. Teman-teman notice lagi enggak? Hamba yang 5, hamba yang 2, hamba yang 1. Tuhan bilang hal yang sama dengan hamba yang 5, hamba yang punya 2 juga. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Teman-teman notice enggak? Waktu yang punya 1 datang, apa yang Tuhan ngomong? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Pertanyaannya begini, baik lawan katanya apa? Baik lawan katanya jahat. Oke. Setia lawan katanya tidak setia. Kalau gitu baik tidak baik aja lawan katanya. Panas lawan katanya tidak panas. Baik lawan katanya jahat, betul. Setia lawan katanya apa? Malas. Sadarkah kita kalau kita punya 1 potensi dan kita tidak melakukan apapun, kita adalah hamba yang jahat loh. Kemalasan tuh bentuk dari sebuah kejahatan dan ketidaksetiaan. Sadarkah kita bahwa saat kita menyadari kita punya potensi atau kita ada pekerjaan yang harus kita kerjakan dan kita tidak mengerjakan itu dengan maksimal, sadarkah kita bahwa kita adalah hamba yang jahat? Sadarkah kita bahwa kita adalah hamba yang malas? Saat kita tidak maksimal dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Sadarkah kita? Amsal 21 ayat 25, dia bilang begini nih, si pemalas itu dibunuh dengan keinginannya. Ya, karena apa? Karena tangannya enggan bekerja. Ya, kita dibunuh oleh mimpi-mimpi kita yang tinggi. Kenapa? Karena kita tidak mau effort. Tadi kita tidak mau effort, kita tidak mau bergerak semaksimal mungkin menggerakkan apa yang kita punya hari ini
untuk mencapai apa yang Tuhan mau, yaitu kemaksimalan dalam hidup. Dan yang ketiga, saya tadi ngomong soal Matius 25 ada 3 hal. Yang pertama, bukan masalah berapa yang kamu terima, bukan soal kapasitasnya, tetapi berapa banyak yang kamu kerjakan, berapa banyak tanggung jawab yang kamu lakukan. Kita nggak bisa ngatur talenta yang Tuhan kasih ke kita tuh ada berapa, nggak bisa. Oh, Ko Stanley bisa main musik, Ko Stanley bisa khotbah, Ko Stanley bisa bla and bla lah ya. Enak kalau kayak gitu. Bukan soal bisa banyaknya, tetapi masalahnya kita bertanggung jawab apa enggak. Oh, kalau saya kan cuma bisa gulung kabel kok. Waktu kamu gulung kabel, kamu mengucap syukur enggak bahwa kabel yang kamu gulung itu membuat rapi satu ruangan, membuat pemusik nyaman saat dia main musik, betul? Pemusik ya. Kebayang nggak kalau lu lagi main musik kaki lu kejiret-jiret, injak sustain di bawahnya ada kabel, jalan tuh sustain? Enggak kan? Betul? Pemain bass, amplifier bisa jalan-jalan, kenapa? Karena ada kabel yang ngeganjel di bawahnya, amplinya jalan-jalan. Itu bukannya kuasa dari roh-roh jahat, enggak. Karena memang penempatannya aja nggak bener. Sadar nggak kita dari segala hal yang kita lakukan ada meaningnya. Yang kedua ngomongin soal baik dan setia. Lawannya adalah jahat dan malas. Ya. Dan yang terakhir adalah yang saya mau ngomong adalah begini. Pemalas itu selalu mencari alasan. Pemalas itu selalu cari alasan. Untuk apa? Menutupi hasil nggak maksimal dalam kehidupannya dia. Ya habis begini, ya habis kan gue cuma dikasih segini, habis gimana dong? Dia mah enak, anak orang kaya. Dia mah enak, dari banyak yang nolongin, banyak yang bantu. Lah gua. Nah, orang malas itu selalu jagonya apa? Cari alasan. Kalau kamu nggak jago ngitung, sering-seringlah kamu ngitung, akhirnya kamu jago ngitung. Kalau kamu nggak jago public speaking misalnya, sering-seringlah kamu public speaking, latihan. Nanti lama-lama jago public speaking. Kamu bahasa Inggrisnya terbatas, sering-seringlah ngomong bahasa Inggris, meskipun ya pasti kiri kanan ada yang ngetawain, itu udah pasti, itu wajar, udah pasti. Tapi kamu nggak nyerah, terus kamu ngomong terus, lama-lama jago bahasa Inggris. Nah tapi kalau si pemalas ini, untuk menutupi hasil yang tidak baik, dia cari alasan. Akhirnya si pemalas ini identik dengan dia jago, cari alasan. Membuat dirinya tuh seakan-akan paling malang dalam hidup. Menyalahkan, ya cuma dikasih satu. Terus udah gitu nyalahin tuannya lagi. Ya, nyalahin tuannya lagi. Nah teman-teman, dari hal ini kita bisa belajar begini teman-teman. Dari hal ini kita bisa belajar begini. Kita ini bukan pemilik. Sadar? Apapun yang kita punya di muka bumi ini, gaji kamu, jabatan kamu, kehidupan kamu, bisa lenyap seketika. Jangan bilang gak percaya. Jangan bilang gak percaya. Itu pasti bisa terjadi. Kita tuh cuman hamba yang dititipkan sama Tuhan. Sadar gak kita? Kadang-kadang kita udah tahu jadi hamba, tapi berasa jadi pemilik. Itu jadi permasalahan. Kalau kita sadar kita adalah hamba dan Tuhan minta, ayo diusahakan dong talentanya itu meskipun satu, kita akan kerjain. Karena apa? Karena kita tahu diri. Siapa kita? Dari satu bisa jadi dua, dari dua bisa jadi empat, dari empat bisa jadi 8, bisa jadi banyak. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini, oke. Stan oke. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa mengaktualisasi diri? Gimana caranya supaya kita bisa maksimal dalam kehidupan kita? Gimana caranya supaya kita bisa mengenali potensi kita dan kita bergerak ke arah sana? Yang pertama begini teman-teman, kita perlu menyadari dan percaya, hidup kita dibangun oleh belief system. Apa yang kita percayai? Sistem kepercayaan kita. Kamu percaya nggak sebenarnya bahwa Tuhan udah titipin potensi dalam kehidupan kamu dari awal penciptaan kamu? Dari awal penciptaan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26, yuk kita sama-sama buka. Kejadian 1 ayat 26. Saya mau tanya dulu di sini. Siapa di sini yang mau diberkati? Angkat tangan. Wah, saya suka responnya. Ya, kalau udah berbau-bau berkat biasanya lebih cepat. Ya. Tapi biasanya kalau siapa di sini mau menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu untuk dikirim ke daerah-daerah terpelosok-pelosok ya. Wah, lama nih.
lama, tunggu Natalan. Ya, itu pun kalau pengkhotbahnya berhasil bikin kamu nangis. Oke, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Nah, siapa yang mau diberkati tadi? Siapa yang mau diberkati? Ya, semua mau diberkati ya. Maka Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Teman-teman, sadar nggak kita bahwa kita diciptakan dengan sebuah potensi dari Tuhan untuk menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Untuk mengusahakan taman di mana teman-teman berada hari ini. Sadarkah teman-teman bahwa Tuhan titipin ada potensi di situ? Supaya kamu berkuasa, lalu Allah memberkati mereka. Supaya kamu berkuasa. Berarti ada maksud yang Tuhan taruh di dalam kehidupan teman-teman. Ada potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan teman-teman. Ada bagian Allah di dalam diri teman-teman. Yang memampukan teman-teman untuk menjadi maksimal dalam kehidupan. Terlepas dari apapun background teman-teman. Ada unsur Allah di dalam diri teman-teman. Sadarkah teman-teman poin itu? Kalau nggak sadar poin itu, self-actualization kita akan mengarah kepada self-actualization dunia. Ya supaya gue beken, supaya gue terkenal, supaya gue hebat aja, supaya gue dilihat orang oke. Kita nggak akan benar-benar penuh sampai kita menemukan hal ini. Kita nggak akan benar-benar penuh sampai kita menyadari bahwa kita hidup cuman buat Tuhan. Nggak ada yang lain. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri, bagaimana kita bisa maksimal? Satu, mulai dari menyadari kita punya potensi. Tapi aku cuma punya potensi satu. Setia aja dengan potensi itu. Lakukan dengan cara yang terbaik, jadi yang terbaik di situ. Waktuku berapa menit lagi? 10, oke. Singkat cerita, siapa di sini main Mobile Legends? Main ya? Well, kita main Mobile Legends ya, oke. Teman-teman tahu tim, salah satu, jangan sebut tim. Salah satu tim e-sport, gue pernah lakukan interview dengan salah satu CEO-nya ya. CEO-nya ini cukup terbuka ya. Dan dia bercerita tentang karirnya dia. Dia dulunya waktu SMA, dia tuh gamers ya. Dia waktu SMA tuh main CS. Nah kebayang ya, berarti 6 tahun, bedanya 8 tahun sama gua. Dia main CS, tetapi gini, dia lakukan itu dengan maksimal. Dia berpikir bagaimana caranya supaya maksimal, bagaimana caranya supaya jadi juara. Nah udah jadi juara dia bikin tim. Habis dia bikin tim, dia pikirin gimana cara memanage tim ini supaya bisa masuk ke kejuaraan dunia. Dan itu membentuk dia sampai hari ini. Ya, sekarang tim e-sportnya nomor 1 di Indonesia. Kalau kita menyadari kita punya potensi, ada bagian dari diri kita, ada Allah dalam bagian diri kita. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Kita akan aim hal yang tertinggi. Kenapa saya cerita hal itu? Karena begini, kita selalu ngerasa sepele dengan apa yang kita punya. Itu kecenderungannya. Saya cuma bisa ini kok, saya cuma bisa itu. Bukan masalah cuman bisanya, tetapi masalahnya kamu kerjain itu dengan maksimal apa enggak. Itu loh poinnya. Yang kedua, kita ngomong soal gini. Saat kita kalau kita mau jadi orang yang bisa maksimal dan mengaktualisasi diri, kita mulai dengan apa yang ada, jangan cari apa yang enggak ada. Teman-teman tahu Musa? Teman-teman tahu Musa? Tahu enggak? Tahu. Teman-teman tahu Abraham? Teman-teman tahu Gideon? Gideon tahu? Tahu nggak? Tahu. Teman-teman tahu Daud? Teman-teman tahu nggak waktu Musa menjawab panggilan Tuhan? Musa cuma punya apa? Waktu Musa setelah dia bergelut dengan Tuhan ya nggak mau. Akhirnya dia say yes sama Tuhan, dia bergerak dengan apa?
tongkat, tangan, kantong, dan Harun. Musa adalah seorang pelarian dari Mesir, ya. Waktu Tuhan panggil Musa itu bukan seorang pemimpin hebat. Musa adalah seorang pelarian. Tapi Musa menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi maksimal. Dengan apa? Cuman modal tongkat, tangan, kantong, dan Harun. Abraham bisa menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa Israel. Apa yang Abraham punya waktu Abraham berangkat? Cuman bergerak dengan visinya Tuhan. Gideon. Kalau teman-teman tahu cerita Gideon, Gideon dipanggil malaikat, itu ada di mana? Di pengirikan anggur. Waktu itu kenapa Gideon ada di sana? Karena Gideon takut sama bangsa Midian. Gideon adalah seorang yang penakut. Kalau dibaca di Alkitab kita bisa lihat bahwa Gideon adalah orang yang penakut. Itu dikonfirm. Tetapi yang Tuhan lihat apa? Pahlawan yang gagah berani. At the end dari kehidupannya Gideon, Gideon bukan menutup hidupnya sebagai seorang yang tidak terpandang dari bangsa yang paling kecil dan yang termuda, tapi Gideon menutup kehidupannya sebagai seorang hakim di bangsa Israel. Gideon bergerak dengan apa? Menang dengan bangsa Midian dengan 300 orang. Lu bayangin gak Indonesia dijajah sama Belanda, terus kita bisa menangin ini penjajahan, kita bisa menangin perang cuma dengan 300 orang. Gideon melakukan hal itu. Daud waktu lawan Goliat, apakah Daud bilang, "Wih, tunggu Tuhan, bentar, kasih gue waktu 5 hari, gue ngeles pedang sama pakai tameng buat lawan Goliat." Enggak. Di saat itu, di momen itu apa yang Daud punya? Dia cuma punya ketapel. Dia lawan Goliat. Pertanyaannya, gak usah tunggu hal besar teman-teman. Mulai dari apa yang ada. Melangkah dengan iman. Karena Tuhan membela. Ya. Caranya, tapi kan kok cuma punya sedikit. Kalau 3:23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan dengan cara yang terbaik. Tuhan akan nuntun kamu ketemu sama orang-orang yang kamu gak nyangka dan kamu gak duga. Mulai dari apa yang ada. Lihat diri kamu, apa yang kamu punya, akui, jalankan. Lakukan dengan maksimal. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Yang tadi pertama kita ngomongin soal sadar bahwa kita diberikan sebuah potensi sama Tuhan yang gak terbatas. Yang kedua, mulai dari apa yang ada, gak usah lirik kiri kanan. Dia punya ini saya gak punya, dia punya itu saya gak punya. Mulai dari apa yang ada. Yang ketiga adalah belajar percaya dalam tuntunan Tuhan. Saya mau kesaksian sedikit, ini sebagai penutup ya. Belajar percaya dalam tuntunan Tuhan. Saya itu bukan seorang pebisnis. Saya itu nature-nya adalah seorang sales dan seorang trainer. Saya seorang trainer. Dan di tahun 2021 Tuhan panggil saya untuk keluar dari apa yang saya kerjakan untuk menjalankan sebuah bisnis. Jujur teman-teman, jalanin bisnis tidak semudah itu. Saya menyadari. Karena saya tidak terlahir untuk mengerti yang namanya keuangan itu seperti apa, yang namanya marketing itu seperti apa. Yang saya tahu cuma ketemu orang, jualan. Itu yang saya tahu. Yang saya tahu ketemu orang, saya ngajar. Itu yang saya tahu. Tapi Tuhan panggil saya dari field yang berbeda dan saya nggak tahu kenapa. Sampai di satu titik saya bilang gini, ya udah deh Tuhan, kalau Tuhan mau saya cabut deh, nggak apa-apa. Jujur banget berat buat saya. Tetapi gini teman-teman, di tengah jalan saya bilang begini, Tuhan, ini saya berjalan dengan iman loh. Saya nggak tahu di depan saya ada apa. Saya nggak ngerti laporan keuangan, saya cuma tahu ketemu orang dagang, titik. Saya nggak ngerti bikin struktur seperti apa, saya nggak ngerti whatever, saya nggak ngerti. Saya cuma tahu bagaimana cara saya ngajar dan saya jualan. Terus Tuhan bilang, jalan aja. Teman-teman tahu nggak? Ini yang saya bilang, Tuhan itu berjalan mimpin teman-teman tuh dari tuntunan ke tuntunan yang lain. Tuhan nggak kasih teman-teman roadmap-nya garis besar. At the end of your life, lu jadi apa? Enggak. Supaya kamu tetap bergantung dan berpegang sama Tuhan. Teman-teman, saya nggak punya modal banyak. Saya mulai sebuah bisnis. Saya mulai bisnis jasa saya dari tahun 2017. Ya, sempat saya nggak jalanin biasa aja gitu ya. Maksudnya nggak sampai promosiin. Sampai tahun 2002 akhirnya saya masukin iklan segala macam. Akhirnya saya jalanin. Di tengah jalan Tuhan pimpin saya nggak bisa bayar orang, jujur ya, saya nggak mampu bayar orang, apalagi orang yang ahli untuk hal finansial dan segala macam.
Saya nggak punya mentor dalam bisnis. Kalau mentor rohani banyak ya, Kefas kenal, Kefas tahu ya. Tapi kalau ngomongin bisnis saya nggak punya. Teman-teman tahu nggak? Sepanjang perjalanan saya nggak bisa bayar orang finance yang jago. Akhirnya ada finance controller dari satu perusahaan yang saya ajak makan siang, saya ajak ngobrol. Saya bilang terus terang, saya bilang gini, saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan dengan bisnis saya. Saya cuma mau ini berkembang. Tolong liatin resiko apa yang saya hadapi, saya bilang. Karena saya mempertaruhkan kehidupan saya di sini. Dia nanya, kenapa kamu berani pertaruhkan itu? Saya cuma bilang begini, saya sebenarnya kagak mau, saya udah enak di tempat saya sekarang. Saya mau ngajar aja, tapi Tuhan suruh saya keluar. Teman-teman kebayang nggak? Tuhan suruh saya keluar. Finance controller ini diam. Saya bilang gini, saya cuma mau tahu di mana resiko saya dan apa yang harus saya lakukan. Menurut ibu, saya punya resiko nggak? Resiko kamu besar sih. Kamu bisa tunggu lagi nggak untuk resignnya? Nggak bisa. Ini udah last call buat saya. Gue udah ngomong sama istri gue juga bilang, udah kalau Tuhan udah suruh jangan tunda-tunda. Tapi gue nggak punya basic apa-apa, udah jalan aja, nanti Tuhan persiapkan. Benar teman-teman. Finance controller itu bilang gini, Stan, siapin track record keuangan lo, coba gue cekin semuanya. Gue nggak bayar satu peser pun loh. Bukan soal kita ditolong satu peser pun atau gimana. Sooner or later gue punya duit, gue pasti bayar secara profesional. Tapi lu bayangin nggak, di tengah jalan ada tuntunan-tuntunan yang Tuhan persiapkan untuk kita. Saat Tuhan bilang kamu untuk melangkah, maksimalkan potensi kamu, nggak usah takut, jalan aja. Percaya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Oh tapi di depan gelap kok, di depan sana nggak ada, gue nggak tahu ada apa yang terjadi. Jalan aja, melekat aja sama Tuhan, jalan aja. Percaya, kamu maju jalan bukan buat kamu, tapi buat menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kamu. Kamu maksimal bukan buat nama kamu supaya dipuji dipermuliakan, tetapi supaya nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Sampai hari ini gue gak bisa bilang bisnis gue bagus. Enggak, gue gak bisa bilang hal itu. Tetapi yang gue bisa bilang sampai hari ini adalah gue bilang gini, gue bersyukur sama Tuhan. Sampai hari ini, gue masih melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan gue. Gue gak pernah kurang. Gue mulai semua dari nol kok. Kalau teman-teman bilang, kok aku kan mulai dari nol. Sama, gue juga mulai dari nol kok. Dari dengkul. Doa, kerja keras. Doa, kerja keras. Doa, kerja keras. Jangan berdoa aja. 2 Petrus 1 itu bilang gini, iman itu harus diperlengkapi dengan yang namanya pengetahuan. Kalau kita cuma punya iman, yakin Tuhan pasti tolong. Kamu gak nyari pengetahuan, kamu bunuh diri juga. Cari pengetahuan. Tapi dasar harus benar. Siap gak untuk mengupgrade diri kita, keluar dari zona nyaman kita? Siap? Siap gak lewat ke zona di mana kita gak tahu ada apa di depan sana, tapi kita cuma percaya Tuhan pasti tolong? Siap? Siap gak? Ingat, kita cuma pengelola. Kalau kamu cuma mau stay karena kamu nyaman, itu bukan mental pengelola, itu mental pemilik. Kita bukan pemilik. Jangan salah. Oke. Amin untuk firman Tuhan. Boleh pemusik maju ke depan? Satu lagu yang bagus adalah begini teman-teman. Ini lagu-lagu lama ya, lagu lama banget, tapi kayaknya kalau kita nyanyikan harusnya meaningful buat hidup kita. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita mempertahankan kenyamanan kita. Kita bukan sayang sama Tuhannya, kita bukan cari Tuhannya, tapi kita cari kenyamanannya. Berani gak hari ini kita melepas kenyamanan itu untuk kita mengejar Tuhan?
Karena dalam pengejaran bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan gak sepenuhnya nyaman loh. Ada kepahitan mungkin, ada ketidaknyamanan, kamu harus masuk lembah. Siap gak kamu untuk mengejar potensi maksimal kamu, untuk menjadi serupa dengan Kristus? Selidiki cuman hati kita yang tahu. Lihat hatiku, apakah Aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk boleh mengejar kesempurnaan seperti Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memaksimalkan potensi kami, mengaktualisasikan diri kami untuk menjadi maksimal. Untuk supaya boleh dimanapun kami berada, nama Tuhan saja yang dipuji dipermuliakan. Tuhan berkati anak-anak Ero Youth di tempat ini. Kiranya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan boleh menyertai kehidupan mereka. Tuhan ajar mereka untuk tetap setia berapapun talenta yang Tuhan titipkan. Ajar kami untuk melakukan dengan tekun dan taat. Dan terus menerus kami mau kembangkan apapun yang kami punya dari Tuhan. Sehingga Tuhan boleh dapati kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati seluruh pengurus di tempat ini. Tuhan berkati gembala sidang di tempat ini. Kiranya damai, sejahtera, sukacita dan kebenaran boleh memimpin kehidupan mereka. Membawa kami kepada kehidupan kami yang lebih baik dan iman-iman yang lebih kuat Tuhan. Supaya kami juga boleh menjadi laskar Kristus di luar sana. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi benih yang tertanam dalam kehidupan kami dan buah kami boleh dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.